Bahkan Al-Quran sudah mengatakan orang yang buruk misalnya mati dan dikembalikan ke dunia tetap buruk. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Jika dikembalikan lagi ke dunia kembali buruk. Misalnya sudah mati, disiksa dalam kubur, kembali hidup tetap buruk. Walau ruddu la'adu. Al-Quran bicara demikian. Maka para ulama ini banyak mempelajari tentang kubur, tentang kuburan. Misalnya Al-Qurtubi dalam kajiannya Tazkirah itu banyak mengkaji tentang kubur. Jalaluddin As-Suyuti dalam karya Syarhus Sudur fi Khalil Mauta wal Kubur. Dan kemudian Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam karya risetnya Ar-Ruh tentang nyawa. Kemudian Hadil Arwah dan sebagainya. Nah, memang ruang yang bawah tanah itu dalam Al-Quran banyak spiritualnya. Tanah-tanah yang dalam itu banyak spiritual. Karena ini menterinya agraria. Jadi ini membahas spiritual dalam tanah. Termasuk kubur. Pertama ada ruang tanah namanya gua. Al-Quran dengan sebutan ghar. Al-ghar itu gua. Dalam Al-Quran satu kali. Gua dengan sebutan al-ghar itu hanya satu kali. Di situ ada spiritual. Ketika Nabi berada dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq sedih, beliau mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi keadaan darurat terancam, sembunyi dalam gua, spiritual yang ditanamkan Nabi adalah jangan bersedih, Allah membersamai kita. La tahzan innallaha ma'ana. Itu spiritual gua. Yang kedua ada ruang yang disebut kahfi. Guanya Ashabul Kahfi itu disebut dalam Al-Quran 6 kali. Lebih banyak daripada gua yang dipakai Rasulullah SAW. Kahfi itu dalam Al-Quran 6 kali. Ternyata di situ Ashabul Kahfi ketika dalam gua juga menanamkan sufistik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami rahmat dari sisimu dan mudahkan urusan kami di jalan yang benar. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi ketika dalam gua itu pikirannya adalah rahmat Allah dan hidup di jalan yang benar. Itu gua, Ashabul Kahfi. Yang ketiga dalam Al-Quran ada namanya ukhdud. Ukhdud itu lubang yang panjang. Di situ dipakai untuk menyiksa orang beriman. Maka yang disiksa itu disebut Qutila, yang menyiksa itu disebut Qutila Ashabul Ukhdud. Dilaknat Allah mereka yang membunuh, membantai orang beriman, dibakar di dalam lubang yang panjang. Ini orang yang spiritualnya kuat, mempertahankan iman, dibantai. Tingkat tinggi ini spiritual
qutila ashabul ukhdud di dalamnya. Kemudian kuburan. Kuburan ini ada 3 kata dalam Quran. Qabri, kobrun dari kata kobrun, kemudian kubur, kemudian makobir. Ada 3 macam. Dari kata qabri, kuburan, kubur, dan kemudian makobir. Ini sampai tidak kurang dari 7 kali kuburan dalam Al-Quran. Kuburan dalam Al-Quran disebut 7 kali. Di samping dalam bentuk fi'il fa'akbaroh. Yang bentuk qabri, kubur, makobir 7 kali. Di situ disebutkan Al-hakumut takasuru hatta zurtumul makobir. Kita ini dilupakan oleh takasur, akumulasi duniawi, atau berbangga-bangga, bersombong dengan duniawi. Sadarnya manusia itu kalau sudah masuk kubur. Atau dia sakit kritis, kubur sudah di depannya. Itu baru sadar. Karena di situ dengan redaksi hatta. Hatta itu sehingga, jadi sadarnya itu panjang. Untuk bisa sadar manusia dari kesombongan bangga dengan duniawi, dari rakus duniawi, itu selesainya hatta zurtumul makobir. Sampai dia masuk kubur atau kuburan sudah di depannya. Maka orang yang sakit diberi udzur kesehatan oleh Allah itu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Yang repot ini yang sehat. Kaya raya, sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah susah. Ini berbahaya. Karena tidak pernah ingat mati, sulit ingat mati. Karena dia kaya raya, sehat, tidak pernah sulit, tidak pernah sedih. Itu nanti dialami oleh manusia namanya Fir'aun. Ratusan tahun tidak pernah pusing kepalanya. Fir'aun tidak pernah pusing. Umur ratusan tahun pusing tidak pernah, apalagi COVID. Pusing aja nggak pernah, apalagi COVID. Apa yang terucap, tertanam dalam orang seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Keluar sombongnya, saya Tuhan tertinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak melihat Tuhan bagimu selain aku. Ketika Qarun sukses, kalau dalam tafsir Ruhul Ma'ani dengan ilmu kimianya, jadi Qarun itu sukses karena ilmu kimia, pertambangan. Jadi dia pertambangan. Qarun itu kayanya dengan pertambangan. Dengan ilmu kimianya, seperti dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Apa yang terjadi? Dia sombongnya, innama utitu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena ilmuku. Aku kaya ini karena pintarku. Aku kaya ini karena intelektualku. Nah, orang seperti ini sulit untuk ingat kuburan.